warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video UTS Hukum Perdata dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Risya Rizkia. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan terkait kasus tentang pencatatan sipil. Sebelumnya, perlu kita ketahui dahulu bahwa pencatatan sipil ini merupakan pencatatan peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang. Pada kasus ini, singkatnya Alia melahirkan seorang anak atas hasil pernikahannya secara agama dengan Tony. Ketika anak tersebut sudah lahir, yang dicantumkan dalam akta kelahiran tersebut adalah atas nama Mila dan Rio. Dari kasus ini, kita harus membahas beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana mengenai keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut. Nah, sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai syarat-syarat dari pembuatan akta kelahiran. Syarat ini tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Salah satu syarat tersebut adalah perlu mencantumkan buku nikah atau kutipan akta perkawinan dari kedua orang tuanya. Sedangkan dalam kasus ini, yang kita ketahui bahwa Alia dan Tony ini belum mencatatkan perkawinannya. Maka yang dicantumkan dalam akta kelahirannya itu adalah atas nama Mila dan Rio. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini akta kelahiran anak tersebut adalah tidak sah karena dalam akta kelahirannya itu berisi kebohongan mengenai orang tua dari anak tersebut. Bahkan justru dalam kasus ini, sewaktu-waktu mereka dapat dikenakan ancaman pidana yang sesuai dengan pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bunyinya yang tertera dalam layar. Selain itu, dapat juga dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Bunyinya ini tertera dalam pasal 93 seperti berikut. Selanjutnya yang dibahas adalah bagaimana proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia terhadap kelahiran anaknya berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU strip 8 tahun 2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran dan akta waris, yaitu anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Undang-Undang Dasar Pasar 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematiannya? Diketahui bahwa kematian Ibu Alia sudah berlalu selama 1 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472 Dukcapil tentang penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi. Maka, untuk pencatatan kematiannya akan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Sebelumnya, Alia harus mengajukan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan sebagai salah satu dokumen prasyarat pengajuan penetapan pengadilan tersebut. Kemudian, dalam penetapan pengadilan, setelah majelis hakim memeriksa semua bukti dan saksi, majelis hakim akan mengabulkan permohonan akta kematian tersebut dalam bentuk penetapan, yang nantinya akan menjadi salah satu bukti untuk pembuatan dan penerbitan akta kematian di Dukcapil. Setelah itu, Alia akan mendapatkan kutipan akta kematian ibunya. Selanjutnya, apakah perbedaan surat keterangan dan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil dalam pembuktian perdata? Pada dasarnya, kutipan akta merupakan suatu dokumen otentik terkait peristiwa hukum dalam keperdataan. Maka dari itu, kutipan akta memiliki kekuatan pembuktian yang absolut, sedangkan surat keterangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang absolut, karena merupakan surat yang berisi tentang informasi mengenai keterangan suatu peristiwa hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk kemudian dicatatkan dalam bentuk kutipan akta. Sekian hasil analisis kami dari kasus pertama. Terima kasih.